Halo semuanya, di sini aku bakal menjelaskan tentang gangguan sistem pencernaan dan pernapasan. Sebelum ke materinya, kalian tahu gak sih apa itu sistem pencernaan dan sistem pernapasan? Yuk simak dengan baik. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Lalu ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dan proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Selanjutnya, di sini aku bakal menjelaskan tentang penyakit batu empedu. Batu empedu atau gallstones adalah endapan cairan pencernaan yang mengeras yang dapat terbentuk pada kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ kecil yang berbentuk seperti buah pir di sisi kanan perut. Tepat di bawah hati, kantung menyimpan cairan pencernaan yang disebut empedu yang akan dilepaskan ke usus kecil. Selanjutnya ada penyebab terjadinya batu empedu. Batu empedu adalah kondisi yang disebabkan oleh adanya endapan keras di kantung empedu, di mana salah satu pemicunya adalah adanya penumpukan kolesterol. Di sini juga ada gejala yang dialami oleh batu empedu. Jika pada batu empedu bersarang di saluran dan menyebabkan penyumbatan, tanda dan gejala yang timbul mungkin termasuk: yang pertama, ada rasa sakit yang tiba-tiba dan meningkat dengan cepat di bagian kanan atas perut. Yang kedua, ada rasa sakit yang tiba-tiba dan meningkat dengan cepat di bagian tengah perut, tepat di bawah tulang dada. Yang ketiga, sakit punggung di antara tulang belikat. Yang keempat, ada sakit di bahu kanan. Yang kelima, ada mual atau muntah. Yang keenam, nyeri batu empedu dapat berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam. Dan yang selanjutnya ada pengobatan dan pencegahannya. Di sini pengobatannya yang pertama ada kompres hangat bagian perut yang sakit. Mengompres perut atas dengan handuk hangat dapat menghilangkan rasa sakit akibat peradangan pada empedu. Yang kedua, pakai cuka apel. Beberapa orang percaya cuka apel dapat menjadi obat batu empedu alami. Yang ketiga, minum air peppermint. Nah, di sini juga ada pencegahannya. Yang pertama, diet sehat, konsumsi makanan berserat dan banyak minum air putih. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, menurunkan berat badan secara bertahap. Selanjutnya masuk ke sistem pernapasan. Di sini ada penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah jenis kanker yang tumbuh pada organ paru-paru, yaitu di mana terdapat sel-sel kanker yang berkembang secara tidak terkendali di dalamnya. Kanker ini biasanya berkembang secara perlahan dan mungkin tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Nah, di sini ada penyebab terjadinya kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kondisi yang disebabkan oleh berbagai faktor, tetapi faktor utamanya adalah merokok. Hal ini karena di dalam rokok terjadi zat beracun menyebabkan kanker, yaitu karsinogen, yang beresiko mempercepat kerusakan sel pelapis paru-paru. Di sini juga ada gejala yang dialami. Yang pertama ada sakit kepala, yang kedua berat badan menurun, yang ketiga kehilangan selera makan, keempat suara menjadi serak, kelima perubahan pada bentuk jari yaitu ujung jari menjadi cembung, yang keenam pembekakan pada muka atau leher, yang ketujuh batuk berkelanjutan dan bertambah parah hingga akhirnya mengalami batuk darah. Selanjutnya ada pengobatan. Yang pertama ada operasi, yang kedua radioterapi, yang ketiga kemoterapi, yang keempat terapi target, yang kelima krioterapi, yang keenam terapi ablasi, yang ketujuh terapi fotodinamik. Nah, di sini juga ada pencegahannya. Yang pertama, ada pencegahan utama adalah menghindari faktor resiko dengan berhenti merokok dan menghindari asap rokok. Yang kedua, ada pilih menu makanan sehat seperti selada air, jahe, teh hijau. Dan yang terakhir ada berolahraga secara teratur. Nah, itu tadi materi gangguan sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Kalian bisa simpulkan bahwa menjaga makanan dan minuman itu sangat penting loh bagi tubuh kita, apalagi tentang rokok. Wah, itu sangat amat berbahaya bagi kesehatan kita. Mari kita menjaga pola makan kita dan hindari rokok, karena itu semua bisa berdampak tidak baik bagi tubuh kita. Nah, segitu saja materi yang bisa aku sampaikan. See you next the video.